pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Untuk itu saya persilakan Nurdina untuk memimpin kita dalam lagu nasional. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ya, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu akan kasih pertanyaan pemangkin. Lihat, perhatikan masing-masing di papan tulis. Pernahkah kalian ke pasar? Nah, ke pasar bikin apa? Belanja kebutuhan? Nah, ada yang bisa kasih contoh? Contohnya seperti apa? Kalian biasa belanja apa? Untuk kebutuhan pokok? Ya, apalagi? Sayur. Apalagi? Cabai. Itu adalah kebutuhan pokok. Ya. Kita masuk dalam mengapa harga beras bisa tiba-tiba naik atau turun di pasar. Ada yang bisa jawab? Ya, jawab silakan. Ya, beras tersedia di pasar menjadi sedikit. Ya, beri tepuk tangan. Jawaban yang sangat tepat. Ya, silakan. Permintaan beras tetap tinggi karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, permintaan beras tinggi karena itu memang kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita tidak beli beras, apakah kita bisa makan? Ya, itu adalah kebutuhan pokok ya. Kalau kita tidak beli beras atau mau beli masako untuk kasih pengirap beras juga itu tidak bisa toh? Ya. Oke, beri aplaus untuk semua jawaban-jawaban yang kalian sudah beri. Ya, sebelum kita masuk dalam tujuan pembelajaran, Ibu akan kasih ice breaking. Untuk itu, Ibu jemput kalian untuk bangkit begini. Mungkin Ibu bisa berdiri, kita sedikit sama-sama. Oke, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yes. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana segar? Segar. Oke. Yo, jangan yang ngantuk ya. Nah, kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita ini ada 3. Menjelaskan pengertian masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Ya. Yang kedua, menjelaskan arti pasar serta mampu memahami fungsi pasar. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis pasar. Ya, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan memperlihatkan studi kasus. Ya. Coba kalian amati yang ada di depan. Yang Ibu tampilkan di layar. Apa pendapat kalian tentang masalah tersebut? Ibu kasih waktu 1 menit. Baca lalu dipahami. Oke, waktu habis. Ya, masalah apa yang kalian dapat dari studi kasus ini? Ada yang bisa jelaskan atau kasih input? Coba. Ya, Vincent silakan. Beberapa daerah penghasilan cabai akibat cuaca ekstrim. Ya,
Ya, ibu akan tanya. Ada yang bisa jawab? Penelitian masyarakat. Apa itu masyarakat? Ada yang bisa jawab? Apa itu masyarakat? Mungkin Ice bisa jawab. Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama saling berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama untuk saling berinteraksi. Kemudian itu adalah tentang penjelasan Masyarakat. Ya, kita lanjut lihat. Adapun dalam masyarakat dalam Kegiatan ekonomi. Satu atau bagian A, produsen. Yang kedua ada konsumen. Yang ketiga ada distributor. Oke, kita konsumen. Pihak yang menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Contohnya, bisa jawab. Bagaimana? Bisa di sketsa oleh sedikit. Pakaian yang mahal bisa menghabiskan uang. Oke. Dari atas untuk Kaptenus. Ya, pihak yang menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Dari Kaptenus kasih contoh. Seseorang membeli pakaian yang harganya mahal, lalu dia menghabiskan uang. Itu masih bulan ini ya. Jadi, pihak yang menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa, contohnya seperti kalian membeli apa? Beli beras. Nanti mungkin satu minggu ini habis barangnya atau beras itu habis. Bisa dipahami? Ya, itu termasuk dalam pasar. Adapun bagian-bagian pasar yaitu ada pengertian pasar, fungsi pasar dan jenis-jenis pasar. Oke, ibu akan tanya. Ada yang tahu atau tidak? Apa itu pasar? Atau ada yang bisa menjelaskan pasar itu apa? Ya. Pasar tempat untuk menjual dan membeli. Ya. Dari tepuk tangan untuk Roni. Ya, mungkin masih ada. Ya, silakan. Menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi Ya. barang dan jasa. Oke, jadi beri tepuk tangan dulu untuk Anjani. Jadi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Untuk apa? Saya pembeli ini membeli barang. Penjual berarti dia menjual dia punya barang. Lalu kita akan masuk dalam fungsi pasar. Adapun fungsi pasar yaitu satu membentuk harga, yang kedua menyalurkan jasa, yang ketiga sarana promosi, yang keempat memberikan informasi harga dan jumlah barang. Nah, kita kembali ke nomor satu, membentuk harga. Misalnya sudah buka toko, ada yang datang beli, tanya baju ini harganya berapa ya? Mungkin penjual tidak tahu. Makanya sebelum kita buka toko, kita harus bisa menentukan harga. Kita beri aplaus untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang kurang dipahami? Paham? Ya. Oke. Kita akan menyimpulkan sama-sama dari pelajaran kita hari ini. Kita beri kesimpulan, saya persilakan. Ya. Dari pelajaran tadi saya juga mengambil kesimpulan tentang
kedua tujuh pasal. Ya, mungkin masih ada. Ya, silakan aja nih. Untuk saya tadi pelajaran tadi saya mengenai kesimpulan tentang jenis-jenis pasal. Ya, oke. Itu adalah kesimpulan dari kita punya pelajaran tadi ya. Yaitu ada pengertian Pak masyarakat. Terus ada pengertian Pak pasar. Nah, apalagi ada jenis-jenis Pak. Nah, selain jenis-jenis pasar apa lagi? Ada fungsi-fungsi pasar. Oke. Nah, sebelum kita menutup kita punya pelajaran, Ibu akan mengingatkan untuk pelajaran selanjutnya. Kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Itu yang kita akan pelajari selanjutnya dalam pertemuan kedua. Kita akan belajar tentang apa tadi?